Wait, apakah sudah terlihat? Sudah begini aman. Oke, sebentar. Kayaknya saya balik dulu. Mana nih PPT-nya? Oke, right. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Catur, Bapak Kaprodi, Bapak Todo, Bu Putri, dan Putri sebagai MC hari ini. Dan saya hormati para dosen dan mahasiswa sekalian. Em, Ya, karena tadi seru sekali ya sudah dikasih remarks oleh Dr. Zuhair yang menurut saya sebenarnya sedikit banyak sudah memberikan konteks gitu ya. Begitu juga dengan tadi Pak Catur sempat membahas sedikit gitu ya, atau sudah semacam menyimpulkan gitu. Kenapa saya memilih dua karya ini gitu. Jadi sudah sedikit banyak dikasih gambaran gitu ya. Em, untuk presentasi saya kali ini, saya akan menyampaikannya dengan dual language. Kenapa? Karena untuk karya-karya yang saya baca memang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti ada beberapa seperti excerpt gitu yang saya acu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya akan menampilkan yang berbahasa Inggris. Akan tetapi karena audiens hari ini kita semuanya sepertinya orang Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga nanti untuk penyampaiannya. Demikian. Oke, saya akan mulai. First of all, I'm grateful for this good opportunity. Okay, and I would like to share with you my experience in reading Palestine literary works. Um, yang ingin saya highlight di awal, gitu ya, saya bukan expert di dalam bidang sastra Palestina, gitu, tapi saya punya minat, gitu ya, dalam membaca karya sastra Palestina, gitu, termasuk juga konteks politiknya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya berbagi mengenai pengalaman saya membaca beberapa karya sastra penulis Palestina uh, yang bisa saya sebut sebagai reading for pleasure sebetulnya. Gitu ya. Beberapa di antaranya ada poet Mahmud Darwish yang sangat terkenal ya, dan menurut saya puisi-puisinya sangat luar biasa gitu. Ada juga novelis Mourid Margotti, dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini juga Cerpenis Gasan Kanafani, klasik, dan juga ada novelis Etaf Rum. Eh, saya pikir saya perlu menyampaikan ya, ini bukan kajian saya, hanya saya mencoba untuk ini tadi ya menelaah gitu, menikmati dan menelaah gitu karya-karya Palestina. Dengan demikian, saya sangat terbuka untuk masukan ya, nanti berupa tambahan kah, atau koreksi, maupun pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Oke, next. Untuk presentasi saya hari ini, saya akan membaginya beberapa um, seksi. Yang pertama ada Palestine Writers, beberapa karya yang sudah saya baca. Sebetulnya ada beberapa, ada lumayan banyak gitu ya. Tapi saya coba kerucutkan gitu yang cukup representatif dan klasik, dan juga kontemporer. Saya mengerucut, memilih Ghassan Kanafani's works dan Ita Frum's works. Tadi sudah sempat di-highlight oleh Pak Catur, terima kasih banyak gitu ya. Um, Kenapa gitu? Kenapa saya memilih Ghassan Kanafani yang klasik dengan Ita Frum yang kontemporer? Sebagai baseline-nya, di sini to read the classic and the contemporary literature, it means to explore and understand. Dan ini kita lagi explore, gitu ya. The full spectrum of literary expression, from the time-honored masterpieces to the voices of Palestinian literature today. Kita punya konteks kalau sastra Palestina adalah turunan dari sastra Arab, gitu ya, bagian dari sastra Arab. Untuk Ghassan Kanafani, cerita pendeknya memang settingannya semuanya di dataran Arab, gitu. Sedangkan untuk Ita Frum,
Dia seorang penulis Palestina, turunan Palestina, tapi tokohnya itu based di uh, the States, di Amerika gitu. Maka pertanyaannya benang merahnya apa gitu ya? Um, Nanti saya akan jelaskan to read the classic and contemporary literature untuk mengeksplor isu apa, persoalan apa yang terjadi di masa lalu, masih terjadi sampai saat ini, still happening gitu ya persoalannya. Oke, next. Ini juga tadi yang sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Dr. Zuhair. Saya sepertinya jadi lumayan enak gitu ya, kayak mereview juga sekalian. Untuk mengurai sastra Palestina, maka penting melihat konteks kemunculannya. Jadi memang sudah punya pesanan gitu, semacam orderan gitu ya. Saya akan memulai dengan sedikit penjelasan sastra Palestina yang dikenal dengan sebutan Nakba. Tadi to quote Dr. Zuhair, beliau bahkan menyebutnya it's disaster. Gitu. Jadi berangkatnya memang dari bencana gitu. Sastra ini lahir dari bencana-bencana yang terjadi di Palestina. Untuk mengurai, atau mungkin nanti teman-teman yang tertarik juga untuk mempelajarinya, bisa membaca buku Fadlil Munawar Mansur yang membahas konflik Palestina-Israel tidak hanya di dalam dunia nyata, tapi juga dalam tataran karya sastra. Tuh, menurut saya ini sangat menarik sebagai pengantar bagi kita yang ingin dan tertarik lebih dalam mengenai sastra Palestina. Baik, padahal Munawar Mansur dalam bukunya berjudul Konflik Palestina-Israel memaparkan sejarah dan fenomena terkait konflik Palestina-Israel, baik dalam dunia sastra maupun dunia nyata. Kata Nakba sendiri, tadi seperti yang saya quote dari Dr. Zuhair juga, itu mempunyai arti bencana. Jadi memang sastra itu sastra bencana gitu ya. Hal ini berangkat dari pengusiran besar-besaran penduduk Palestina oleh Israel selama Perang Arab-Israel. Makanya konteksnya ini memang konteks Arab juga gitu ya. Pada tahun 1948. Peristiwa Nakba disebut tragedi gitu ya, karena bermula dari konflik panas antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang sudah sebetulnya sejak tahun 1930 gitu ya. Ini memang politiknya sudah terjadi dari tahun 1930. Pada tahun 1930 ada percepatan migrasi Yahudi yang dipicu oleh persekusi. Jadi muncullah gerakan Zionis yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan dan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Hmm, Perlawanan rakyat Palestina tersebut secara faktual melahirkan kreativitas. Kreativitas di kalangan para sastrawan. Jadi para sastrawan Arab dengan lahirnya puisi-puisi, menulis puisi-puisi, bahkan seperti Darwis Mahmud juga, puisi-puisinya merupakan pergerakannya gitu ya, yang berisi perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Karena berangkat dari keadaan politik dan bencana yang terjadi di Palestina, maka puisi-puisi dan cerpen-cerpen perlawanan itu dimuat di surat-surat kabar Arab, yang tujuannya tadi untuk mewujudkan iltizam yang disebut dengan komitmen rakyat Palestina terhadap perjuangan dan kemerdekaan tanah airnya. Bentuk puisi dan cerpen, mostly banyak cerpen ya, iltizam ini membuat cara menulis atau cara menciptakan seni, cara berseni yang ada muatan politiknya. Jadi dia memang em, intinya adalah muatan politik gitu ya. Berdasarkan apa? Kekhawatiran rakyat Palestina terhadap stagnasi gerakan politik melalui sarana sastra. Jadi mungkin I would like to put it as sastra sebagai senjata gitu ya. Jadi para sastrawan ini menggunakan karya-karya sastranya sebagai senjata untuk perlawanan ya. Kemudian selanjutnya sedikit menambahkan mengenai konteks sejarah. Pada tahun 1947 ini juga PBB itu mengesahkan resolusi gitu mengenai Palestina menjadi dua negara, ada Yahudi dan Israel dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya tadi dijelaskan oleh Dr. Zuhair. Kan tetapi dunia Arab menolak resolusi ini gitu. Kenapa? Karena dianggap tidak adil dan ini melanggar PBB juga gitu. Sehingga kisru ini masih terus terjadi gitu ya. Masih terus ada milisi dari Yahudi Israel gitu, terhadap desa-desa Palestina yang akibatnya apa? Ya ribuan orang Palestina mengungsi ke negara-negara Arab lain. Bahkan
nanti lebih lanjutnya di luar negara Arab gitu ya, ke berbagai belahan dunia, termasuk yang akan saya bahas dari karya Ita Frum itu uh, dia merupakan diaspora di Amerika. Selanjutnya dengan berakhirnya mandat, kepergian pasukan Inggris mendeklarasikan kemerdekaan negara Yahudi, Yahudi Israel gitu ya. Sehingga permusuhan permanen antara Palestina dengan Israel tampaknya tidak pernah berhenti ya. Bahkan tadi yang dikatakan Dr. Zuhair, saya banyak mengutip jadinya ya, karena kita punya sumber eh, yang berbicara atas realita yang beliau hadapi gitu ya. Bahkan ekshalasinya cenderung meningkat ya dari waktu ke waktu gitu. Pembunuhannya masih terjadi setiap hari gitu. Tidak berkurang, bahkan terus meningkat. Ya itu tadi ekshalasinya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konteks sebentar. Sastranya. Ini beberapa karya sastra yang saya baca dan saya coba petakan. Em, ada banyak karya sastra Arab lainnya, cuma mengerucut ini memang ke karya-karya yang settingannya di Palestina dan memang mengenai konflik Palestina. Em, Sekarang mengutip dari Bapak Dekan, Pak Catur tadi menyebutkan ada puisi-puisi dan cerpen yang dimuat di surat kabar yang tadi disebut dengan nakbu gitu ya, memiliki ciri khas. Ciri khasnya mengenai apa? Mengenai bencana dan tragedi yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Dan saya mengerucutkannya menjadi dua. Yang satu klasik, Ghazafani, Kanafi, dan yang sebelah kanan, Itafrum ini yang termasuk karya kontemporer. Menelaah karya sastra tentunya dilakukan dengan mencermati intrinsic elements. Ya, ini sedikit akademik gitu ya. Characteristics and characterization ya, ini sangat berbeda. Yang satu, ini karena memang cerita pendek, uh, tokohnya mostly tokoh laki-laki, main karakternya. Sedangkan um, Ita Frum di dalam dua novelnya ini menggunakan tokoh utama perempuan. Tuh. Tentunya berbeda. Akan tetapi menariknya uh, perbedaan ini menurut saya memberikan kesempatan kepada tokoh perempuan gitu ya untuk menyuarakan pengalamannya terkait dengan efek atau trauma dari tragedi yang terjadi di Palestina yang dia notabene itu sudah turunan yang kedua gitu ya. Jadi dia merasakan trauma yang diturunkan dari orang tuanya. Setting of time dan place-nya tentu berbeda, point of view-nya juga sangat berbeda, tone-nya juga berbeda. Jadi kalau dalam Kanavani ini memang tidak hanya tokoh-tokohnya yang memang konflik-konfliknya, settingannya semua sangat, bisa saya katakan sangat kental gitu ya dengan Arab dan Palestina khususnya. Sedangkan dalam karya Itap ini lebih ke perjuangan dia sebagai diaspora em, Palestina di Amerika gitu. Jadi tentunya sangat berbeda. Akan tetapi garis merahnya adalah tragedi dan trauma ini masih terus ada dan muncul dalam karya-karya yang muncul saat sekarang ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi ya crucial considerations ya bagi saya untuk memilih itu dua karya ini untuk dibicarakan hari ini dalam konteks ini. Oke, next. Saya akan mulai dulu dengan Man in the Sun. Saya nggak tahu nih ya, teman-teman udah ada yang pernah baca atau belum. Um, saya membaca cerita-cerita pendek ini tuh uh, rasanya tuh berat gitu karena sambil meneteskan air mata saking beratnya gitu konflik-konflik yang dihadapi oleh tokoh utamanya gitu ya. Um, jadi saya bisa menyarankan ini bukan karena saya reading for pleasure, tapi saya pikir ini memang sangat menarik gitu ya untuk membaca karya-karya Palestina. Um, Oke. Uh, di sini yang pertama saya berikan gambaran mengenai Man in the Sun. It tells the story of four Palestinian men's illegal journey to Kuwait. Di sini karakternya ada empat orang, ada Abu Qais, ada Marwan, ada Asad, dan the lorry driver. Ini a former Palestinian freedom fighter who got wounded in a battle. Sedangkan untuk Returning to Haifa, ini menceritakan mengenai flashback gitu ya. Ada Palestinian couple balik lagi ke
dulu tempat tinggal mereka Palestina, tapi mereka terusir gitu. And there unexpectedly mereka menemukan anak mereka yang dulu lama hilang, gitu ya. Sekarang sudah menjadi Israeli Army gitu ya. Ini menurut saya juga lumayan luar biasa gitu ya, emosi ketika membacanya. And to stay with his adoptive Jewish mother herself a Holocaust survivor, atau dia harus reclaim ya bagaimana identitasnya. Jadi memang selain memperlihatkan bencana-bencana yang terjadi, em, konflik antara Palestina dan Israel ini juga memunculkan banyak persoalan terkait identitas, ya. Oke. Dan sebagai benang merahnya dari kedua karya ini memang memperlihatkan ada percakapan-percakapan gitu ya, flashback juga yang um, drawing us increasingly into the tragedy. Ya tadi saya sampaikan ya, frankly speaking, saya itu sampai sempat nangis dan terenyuh gitu baca cerita-ceritanya bagaimana tragedi itu mempengaruhi hidup ya. Tadi kalau Dokter Jair bilang ya bahkan kematian-kematian yang setiap hari terjadi gitu. Oke. Next. Sedangkan garis merahnya, cerita-cerita yang disampaikan di sini memang memperlihatkan displaced people in desperate search for work and refugee yang terpisah secara jarak waktu dan tempat, tapi juga terpisah itu dari kematian gitu ya. Dan keduanya dengan sangat jujur memperlihatkan em, tragedi dari kehilangan gitu ya, dan kebanggaan mereka untuk tetap bertahan dan berjuang. Em, yang tadi juga lagi-lagi dari Dokter Zuhair mengatakan ya hidup atau mati pilihannya gitu ya. Um, and now let's move on. Eh, Kalau Ita Froome, ya yang pertama Omen is No Man. Ini kayaknya karena kontemporer mungkin ada yang sudah pernah baca di sini ya, teman-teman. Eh, karena dia bestseller juga. Ini menceritakan mengenai perempuan. Jadi tokoh utamanya mama perempuan. Kalau yang pertama ini saya bisa bilang masih cukup kental juga dengan budaya Arabnya gitu ya. Misalnya seperti ada uh, perempuan yang dipaksa menikah, yang direncanakan menikah, dan seterusnya. Sedangkan dalam Evil Eye ini lebih ke female karakternya dalam um, menemukan identitasnya sebagai anak yang dibesarkan dari dua orang tua yang mengalami trauma akibat tragedi di Palestina. Gitu. Um, Orang tua yang tadi ya mengalami dan melewati proses Nakba, tragedi yang terjadi, ternyata juga secara tidak sadar mewariskan trauma Nakba tersebut. Tuh. Nah, dalam cerita ini dua tokoh utama tuh memperlihatkan itu. Dan tentunya dalam konteks yang sangat modern gitu ya. Oke, kemudian di sini bahkan di luar konteks karya sastranya, memang karena ini menceritakan tentang Ita Froome, dan menceritakan bagaimana trauma yang dialami kedua orang tuanya diwariskan kepadanya secara tidak sadar. Tidak cuma orang tuanya, tetapi juga pengasuhnya, gitu ya. Hal ini menyebabkan dia juga mengalami trauma yang sama. Kenapa? Karena dia dibesarkan dengan cara didik orang tua yang mengalami trauma, gitu. Em, saya pikir ini sebuah pengetahuan eh, untuk kita melihat ternyata eh, tragedi yang terjadi di Palestina itu cuma tidak berhenti di situ saja gitu ya, dan tidak melewati batas waktu, tempat, dan bahkan generasi gitu. Sehingga di sini tokoh utamanya punya konflik identitas sendiri gitu. Apakah ada yang akan menyakiti saya gitu? Apakah tempat tinggal saya akan diambil? Itu dia masih merasakan bahkan ketika dia tinggal di Amerika gitu. Oke, kemudian untuk dua-duanya novel ini menampilkan um, konteks budaya Arab. Um, um, Persoalannya apa? Terkait dengan kita dia unresolved past that affect their presence. Dan yang paling menonjol to highlight di sini intergenerational trauma. Dan bagaimana si tokoh utama tadi ya
mewariskan tanda kutip trauma yang dialami oleh orang tuanya. Ya, oke. Ini dua contoh kutipan ya yang saya ambil. Yang kiri ini dari Kanavani dan yang kanan ini dari Tafrum. Ini yang tadi saya sempat jelaskan. Kalau di dalam karya Kanavani itu memperlihatkan bagaimana misalnya di sini teman-teman bisa lihat eh, amputasi gitu ya. Em, Dia terkena serangan, kehilangan kakinya dan harus diamputasi. Tapi bahkan dia setelah mengalami itu pun tetap bertahan gitu. Dia tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Jadi dia malah meminta untuk keluarganya kembali dan mempertahankan apa yang mereka punya, yaitu negara mereka, rumah mereka gitu. Sedangkan di dalam Itaf ini terlihat ya kontemporer sekali persoalannya. Bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya dengan buku gitu ya. Em, yang ini tuh untuk menjadi em, sumber ketenangannya gitu. Karena dia mengalami trauma ini juga walaupun turunan dari orang tuanya, tapi sangat kentara gitu ya. Oke. Eh, Terakhir, ini lumayan singkat ya presentasinya. Saya ingin menyimpulkan, tadi sudah saya sempat sampaikan juga di pembukaan, saya memilih dua karya ini, artinya untuk melihat karya klasik dan karya kontemporer dari sastra Palestina, to explore, untuk mengeksplorasi gitu ya, ada persoalan apa saja yang ditemukan gitu dari masa lalu, masa sekarang, em, yang artinya to read the reality in its time. Saya menemukan bahwa baik itu karya klasik maupun karya kontemporer yang digambarkan melalui hasil bacaan saya dari Kanavani dan Itafrum memang memperlihatkan terrible losses tadi ya, tragedi itu. Tragedi itu masih terus terjadi yang it's crazy, begitu tadi Dr. Zahir mengatakan ya, it's still happening. Um, Terrible losses ini tentunya menyebabkan ada trauma. Dan trauma bukan cuma dialami oleh mereka yang terlibat di dalam tragedi tersebut, tetapi juga oleh turunan-turunan mereka. Mereka juga menghadapi persoalan-persoalan terkait identitas, ya. Dan yang terakhir, keduanya juga memperlihatkan dignity of resistance. Ya, mereka bangga gitu ya dengan bagaimana mereka berjuang terlepas dari kehilangan, kehancuran dan tragedi yang mereka hadapi, dengan trauma yang mereka miliki, mereka masih tetap bertahan gitu. Em, ini terakhir karena Funny Works, walaupun ditulis pada tahun 1990 gitu ya, ini masih merupakan poignant reflection. Masih terus terjadi. Jadi ketika saya baca karya-karyanya, itu saya seperti lagi lihat berita yang sekarang terjadi gitu. Ya itu tadi ya, karena serve as a timeless reminder mengenai konflik yang masih terjadi sampai saat ini, mengenai trauma, mengenai displacement yang masih terjadi di Palestina hingga saat sekarang. Sementara itu, untuk karya itu Frums, ya ini tadi terusannya ya, ternyata tragedi itu diwariskan. Traumanya dialami oleh em, diaspora lainnya. Jadi tragedi tidak hanya terjadi di Palestina, tetapi bahkan ketika mereka sudah pindah negara, gitu ya, pindah benua, em, trauma dari tragedi tersebut bahkan secara tidak langsung, mau tidak mau itu terwariskan ke generasi penerusnya. Sehingga, to conclude, yang terakhir, kedua karya ini memperlihatkan tribolosis, intergenerational trauma, dan dignity of resistance. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hopefully, you can take away some beneficial insights and knowledge. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bu Putri. Saya kembalikan ke Bu Putri. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Dr. Geni sudah memberikan presentasinya yang luar biasa ya. Jadi memang kalau kita bicara ya terkait momen saat ini, bagaimana kita tahu pada media dan juga sekeliling kita kondisi sebenarnya seperti apa sih ya kan terkait tragedi di dalam Palestina ini.
Dan dengan pemaparan yang Bu Geni juga telah berikan, akhirnya kita tahu ya bahwa semua itu pun telah terefleksikan dari bagaimana Palestinian Writers itu sudah sejak awal menyampaikan voicesnya. Jadi voices of Palestinian people, ya kan? Nggak hanya yang kita lihat dari media aja ya kan, tetapi bagaimana para Palestinian writers bisa uh, dari turun temurun ya, bahkan dari contoh yang lebih apa lawas dan kontemporer, semua itu sudah berlangsung gitu melalui karya-karyanya. Jadi tadi ada ya, eh, saya ini Bu Geni, kata kuncinya ada tragedi, terus ada resistance ya, really, terus ada apa sih, trauma. Nah, memang kalau yang setahu saya ya sebagai praktisi dari dosen sastra juga, bagaimana kan suara-suara yang termarginalkan gitu ya di dalam sebuah situasi politik ataupun wilayah yang kita tahu kan sedang dialami Palestina itu pasti akan sebenarnya either itu secara implisit atau eksplisit ada ya melalui karya sastra gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang saya termasuk teman-teman yang lain tuh pasti jarang gitu ya baca karya Palestina dan lain-lain. Tapi dengan yang sudah di-share dengan Bu Geni hari ini telah bisa lebih membuat kita berpikir secara kritis lah, lebih jauh gitu ya. Bahwa memang bagaimana mengekspresikan sesuatu bisa melalui karya sastra dan contohnya dari para Palestinian writers